Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2159. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Apa? Pada saat ini tidak jauh dari Kincen. Sebuah bayangan hitam mengintai dari sana dan matanya langsung tertuju ke lokasi Kincen berada. Apakah ada pendatang baru lagi? Kata bayangan hitam ini. Ada sedikit rasa dingin di mata para bayangan hitam itu. Sepertinya auranya tidak familiar dan aku tidak tahu dari mana mana orang ini berasal. Atau mungkin dia adalah seorang kultivator biasa tanpa dasar yang ingin mengambil sepotong kue. Beberapa orang saling berdiskusi, nampak tidak senang karena semakin banyak orang yang datang, maka akan semakin banyak persaingan yang akan mempengaruhi peluang mereka untuk mendapatkan harta karun tersebut. Dia hanya pendatang baru dan dia bahkan tidak bisa menyempurnakan penyembunyiannya. Tapi dia masih ingin merebut manik kristal roh api. Bayangan hitam itu mencibir dan mengabaikannya. Kemudian mengamati aktivitas bintang lapa. Mutiara kristal roh api di tengah lapa mungkin bukan harta karun tingkat atas di reruntuhan para dewa, akan tetapi masih sangat berharga. Ketika itu dibawa ke laut kosmik dan dapat ditukar dengan banyak barang tingkat atas. Kincen tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya sehingga kedatangannya seketika juga dirasakan oleh beberapa orang lain yang bersembunyi di sekitar bintang lapa, dan pikiran spiritual mereka menyapu dirinya satu persatu. Pendatang baru melihat aura di tubuh Kincen sepertinya tidak terlalu kuat. Apakah kamu di sini untuk mencoba keberuntunganmu? Pikiran-pikiran spiritual itu saling berdiskusi lalu. Tidak ada lagi tindakan, mereka hanya menunggu dengan tenang. Peluang di reruntuhan 10.000 dewa jarang terjadi dalam keadaan normal. Jika tidak ada harta karun yang digali, jarang akan terjadi konflik besar antar manusia. Apalagi setelah sekian lama tinggal di sini, mereka justru menjadi akrab dan mengenali satu sama lain. Kincen diam-diam menonton dari sudut di kejauhan. Orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan juga berlatih dengan sabar dan terus-menerus menunggu. Bintang lapa itu menggantung tinggi dan nyala api bersinar ke segala arah. Mata Kincen terfokus pada bintang lapa itu. Ini adalah pertama kalinya dia mengamati dengan cermat sebuah reruntuhan di reruntuhan para dewa di bintang lapa. Garis-garis api terus mengalir dan bergulung, tampak tidak beraturan. Akan tetapi saat Kincen terus menonton, gambaran unik secara bertahap terbentuk di benak Kincen. Panas besar megah. Panas itu, Kincen tampak terkejut. Dia adalah orang yang telah menyatu dengan asal mula alam semesta asli dan menyaksikan kelahiran alam semesta asli. Bintang lapa di depannya tampak seperti bintang biasa, akan tetapi nyatanya itu seperti alam semesta yang membawa kehidupan tanpa akhir. Setiap hembusan api menyebabkan kekuatan jalan api di tubuh Kincen bergetar samar. Aliran lapa, apa itu? Secara bertahap hal itu juga memicu asal mula atribut api di tubuh Kincen dan ledakan. Napas api yang tak terlihat menyebar dari tubuh Kincen tanpa sadar. Apa? Kincen pun menjadi terkejut, hanya menonton. Dapatkah itu mengaktifkan asal mula jalan di tubuhku? Gumam Kincen. Meskipun Kincen baru saja mencapai puncak kultivasinya, namun nyatanya dia telah mengalami keberadaan dimensi tinggi. Kekuatan jalan besar tidak akan bisa membuatnya terkejut sama sekali, namun sumber api pada bintang lapa di depannya ini ternyata bisa mengaktifkan hukum asli di tubuhnya. Itu landasannya, kata Kincen dalam hati. Samar-samar Kincen mengerti kekuatan api bintang lapa di depannya. Itu mengandung hukum asli jalan api yang paling dasar, sehingga dapat beresonansi dengan kekuatan api yang ada di tubuhnya. Di mana reruntuhan para dewa ini?
Bintang cair biasa begitu istimewa. Walaupun asal muasal api pada bintang lapa ini hanyalah asal mula yang paling dasar, namun jika Anda bisa memahaminya secara menyeluruh, belum lagi memasuki ranah kaisar dewa, hanya dengan menyentuh alam itu, maka Anda masih bisa mencapai setengah langkahnya menuju kaisar dewa dari tempat ini. Ini luar biasa. Mata Kincen menjadi serius. Sebelumnya dia hanya mengenalnya dengan santai, melihatnya dengan santai, tapi sekarang Kincen benar-benar tenggelam dalam pemahaman tentang bintang lapa ini. Apakah orang ini memahami prinsip api bintang lapa dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membocorkan auranya? Apakah dia memiliki kendali yang lemah atas asal mula jalan api? Bayangan-bayangan hitam dan beberapa orang lain di sekitar yang melihat. Mereka nampak terkejut. Mereka juga telah lama berlatih di sini, namun pada level mereka, beberapa wawasan biasa tidak dapat lagi menyebabkan fluktuasi dao di dalamnya. Namun sebelumnya, mereka melihat pria tersebut hanya melihat ke arah bintang lapa itu, dan dalam waktu singkat dia sebenarnya langsung memiliki beberapa wawasan dan juga fluktuasi yang membuat mereka semua yang sudah menyadari dari awal sedikit terkejut. Terlalu lemah, dia bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatan jalannya sendiri. Dia hanya mengamati bintang lapa dalam waktu sesingkat itu, tetapi telah menyebabkan perubahan seperti itu. Betapa lemahnya pemahaman orang ini sebelumnya tentang asal-usul jalan tersebut. Tapi orang yang bisa masuk pastilah seorang kaisar agung tahap akhir. Orang ini seorang kultivator biasa, dia hanya memasuki reruntuhan para dewa pasti karena keberuntungan. Orang-orang yang ada di sekitar saling memandang dan saling berdiskusi. Tentu saja mereka juga sangat meremehkan Kincen. Pada level mereka tidak akan ada terobosan atau pencerahan dengan mudah. Hanya beberapa kultivator biasa yang belum pernah berhubungan dengan sumber tingkat atas yang akan berperilaku seperti ini setelah memasuki reruntuhan 10.000 dewa. Bintang lapa ini sangat indah, kata Kincen. Dia mengabaikan fluktuasi pikiran spiritual di sekitarnya. Dan Kincen membenamkan dirinya dalam bintang lapa tersebut. Waktu pun berlalu hari demi hari. Kincen sangat sabar. Lambat laun dia memahami di dalam hatinya bahwa banyak sumber api yang dia serap dari kristal kaisar bergabung satu sama lain untuk membentuk tatanan baru. Luar biasa, saya mengerti. Suatu hari Kincen tiba-tiba berdiri, pikirannya menjadi jernih seolah-olah ada cahaya yang melintas di benaknya. Bintang lapa di depannya tidak lagi misterius baginya, akan tetapi itu sangat menjadi akrab dan berdengung. Tubuh Kincen secara alami memecahkan tau api, seperti orang kuat yang memasuki tau dari asal mula api. Mengapa orang ini begitu gila? Beberapa orang menjadi tertarik dengan gerakan Kincen dan mereka menoleh dengan cemberut, merasa sedikit tidak senang di hati mereka. Meskipun harta karun di reruntuhan para dewa semuanya tidak memiliki pemilik dan banyak penguji tidak akan mudah berkonflik satu sama lain, tapi mereka setidaknya harus menyembunyikan diri. Untuk pendatang baru seperti Kincen yang begitu tidak bermoral dan tidak peduli dengan keberadaan mereka, mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Namun sekarang tiba-tiba boom, bintang lapa besar itu seperti mendidih dan apinya langsung bergulung-gulung, langsung menarik perhatian semua orang. Bintang lapa akan segera meletus. Semua orang pun seketika berdiri satu demi satu dan diam-diam mendekati bintang lapa tersebut. Mata mereka penuh dengan kegembiraan. Kali ini bintang lapa benar-benar meletus begitu cepat. Setelah letusan, dia akan diam untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Saya hanya perlu mendapatkan 2 lagi, lalu saya bisa keluar dan menukarnya dengan armor terbaik tingkat kaisar di markas yang akan meningkatkan pertahananku. Meningkatkannya hingga batasnya. Aku tidak tahu berapa banyak manik kristal roh api yang bisa dilahirkan kali ini. Beberapa orang nampak dengan cepat mendekat, dan di bawah pikiran spiritual mereka melayang terbang mendekat. Namun tiba-tiba, boom, boom. Bintang lapa yang menggelinding itu mendidih dengan hebat dan kemudian bola berdarah yang terbakar dengan nyala api langsung meledak darinya itu melesat keluar. Arah itu adalah tempat di mana Kincen berada.
Yang pertama adalah bayangan hitam itu yang paling dekat, nampak dia sangat gembira. Pada saat ini melihat ini, dia tidak menyangka bahwa mani kristal roh api yang pertama keluar menuju ke arahnya. Dalam ekstasinya, dia tiba-tiba berubah menjadi bayangan tak terlihat dan langsung menyelimuti mani kristal roh api yang membara itu dalam sekejap. Ini adalah lokasi dari Sage Agung Tu Seng. Betapa agungnya Sage Agung Tu Seng yang terkenal dia dengan kecepatannya. Saya khawatir orang ini akan dibawa pergi oleh Sage Agung Tu Seng untuk meledak dari beberapa arah lain dari bintang lapa. Melihat ini, orang-orang kuat yang datang terhenti satu persatu. Jika mereka menuki ke tempat itu, maka mereka masih bisa merebutnya. Akan tetapi, menuki ke arah Sage Agung Tu Seng yang paling terkenal dengan kecepatannya itu sangat tidak mungkin. Mereka menyerbu kristal roh api manik-manik itu. Telah lama itu pasti akan segera ditangkap oleh Sage Agung Tu Seng. Hahaha, manik ini milikku, kata Sage Agung Tu Seng. Dia sangat gembira. Dia sangat melihat ini dan dia hendak mengambil manik kristal roh api tersebut. Akan tetapi tiba-tiba boom, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul di kehampaan. Telapak tangan itu tidak terlalu cepat, hanya dengan tarikan yang lembut manik-manik kristal api itu seketika diambil oleh tangan tersebut. Apa? Sage Agung Tu Seng pun melompat ke udara, wajahnya menjadi sangat suram dalam sekejap dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah orang yang telah mengambil manik-manik api roh tersebut. Dan matanya langsung tertuju kepada Qin-Chen. Karena orang yang mengambil manik-manik kristal roh api yang sudah di hadapannya itu adalah Qin-Chen yang baru saja tiba di sini belum lama ini. Apakah Sage Agung Tu Seng terlalu lambat atau apakah dia melewatkannya? Itu sebenarnya diambil oleh orang lain. Tidak mudah untuk merebut manik kristal roh api dari Sage Agung Tu Seng. Orang sebelumnya benar-benar beruntung. Sage Agung Tu Seng mengambil mutiara kristal roh api itu pada awalnya, akan tetapi tiba-tiba diambil alih oleh orang lain. Manik kristal roh api itu seharusnya menjadi milikku, kata Sage Agung Tu Seng. Matanya menjadi tajam dan napasnya melonjak. Kekuatan api yang paling primitif melampaui Kaisar Puncak itu mendekati level Kaisar Ilahi. Qin-Chen memandang manik kristal roh api sambil berpikir, jika manik kristal roh api seperti itu dapat diperoleh oleh seorang kaisar biasa dan benar-benar memahaminya secara menyeluruh, dia pasti akan mampu mencapai tingkat Kaisar Puncak. Dan jika seorang Kaisar Puncak mendapatkannya, dia juga dapat menyempurnakan sumber apinya sendiri. Orang ini, mata Sage Agung Tu Seng menjadi dingin dan boom. Pada saat ini bintang lapa menjadi semakin ganas dan api seperti cairan itu terus meledak dan terus memercik kemana-mana dan boom. Tiba-tiba 5 kristal api lapa terbawa dalam percikan api cair. Begitu 5 manik kristal api ini muncul, orang kuat lain di sekitar mereka semuanya bergerak dan ledakan. Seekor binatang buas besar dengan tubuh agung seperti bintang muncul dan menelan manik kristal roh api dalam satu suapan. Di lain sisi, pria kuat berjubah hitam lainnya dengan mata seperti lubang hitam juga mengangkat tangannya dan lubang hitam tak terlihat muncul langsung menelan manik kristal roh api dengan hisapan yang mengerikan. Tapi 3 kristal roh api lainnya terbang ke arah Qin-Chen dan yang lainnya. Kali ini itu akan menjadi milikku, kata Sage Agung Tu Seng. Dia pun segera bergerak dan buru-buru bergegas menuju ke arah 3 manik kristal roh api tersebut. Boom! Angin tak terlihat lewat dan manik kristal roh api yang paling dekat dengannya langsung diambil ke tangannya. Akan tetapi ketika dia melihat 2 manik kristal api lainnya, kedua manik kristal api itu telah menghilang. Nampak itu jatuh ke tangan Qin-Chen. Itu anak itu lagi. Sedikit keganasan pun seketika muncul di mata Sage Agung Tu Seng. Semua orang juga memandang dengan dingin ke arah Qin-Chen. Nah, kamu bertindak terlalu jauh, kata Sage Agung Tu Seng. Dia menjadi sangat marah. Dia berubah menjadi badai yang tak terlihat, memperlihatkan matanya yang dingin dan menatap Qin-Chen dengan sangat dingin. Hanya manik kristal roh api yang telah meledak secara total. Sekarang Qin-Chen telah mengambil 3 di antaranya.
Itu saja yang merupakan hampir setengah dari mani kristal roh api yang meledak. Jika Qinchen tidak ada di sini, maka mani kristal roh api ini seharusnya menjadi milik mereka.